terus dipanggil dipanggil siapa gitu. Iya, oke. Perkenalkan, saya Eko Nuriptihan Tiga. Macam-macam biasa ada yang manggil Eko, ada yang manggil Uli, dan nama Jawa. Oke. Jadi Om Eko tak panggil Om Eko aja ya. Oke. Nah, Om Eko ini kalau boleh tahu pekerjaannya itu di bidang apa dan di mana, Om? Ya, jadi saya dulu dari Industri Airway Engineering. Industri Airway Engineering itu adalah MRO. Kalau bahasa asingnya itu. Ya, jadi saya memulainya benar-benar dari bawah. Dari nol, dulu sekolah tahun 2000. Waktu itu juga nggak banyak industri aviasi, nggak seramai sekarang. Jadi memang kesempatan pekerjaannya itu agak sedikit lebih susah daripada sekarang. Kalau sekarang kan banyak airline, industri aviasi banyak. Om Eko lulus cuman STM penerbangan. STM, SMK penerbangan tuh ya? Ya. Nah, setelah lulus itu, karena memang kebetulan waktu itu orang tua nggak banyak biaya, jadi kerja sedapat-dapatnya, sempat juga jadi temp, sempat jadi sopir, sempat cleaning service segala macam. Nah, kemudian dari ngumpulin sedikit uang, bisa ngambil kursus sambil nabung lagi, sekolah lagi. Nah, dari duit yang dikumpulin tadi, kursus, sekolah segala macam, sambil nyoba-nyoba ke tempat yang lain. Nah, pas Om Eko yang di SMK penerbangan itu, Om Eko masuk di jurusan apa, Om? Waktu itu aku ambil engine sama airframe, engine-nya pesawat sama frame-nya pesawat. Jadi ada dua jurusan waktu itu, avionik electrical jadi satu tuh, sama airframe jadi satu. Nah, aku ambil yang engine airframe. Yang pertama, memang kalau misalnya lulus dari sekolah gitu, itu nggak serta-merta langsung bisa kerja, karena harus mengikuti training atau pendidikan lanjutan, harus lulus dan punya basic aircraft maintenance course namanya. Jadi lulus sekolah itu nggak bisa langsung kerja di bidang itu ya, Om? Iya, jadi harus, sekarang juga harus ada, sama halnya kalau misalnya Viola bayangin sama kayak dokter gitu, dokter malah teknik pesawat, engineering pesawat itu juga berlicense gitu. Jadi harus menempuh pendidikan dulu, harus training dulu, kemudian lulus ujian, baru lulus ujiannya itu diakui dan bersertifikat berlicense dari Departemen Perhubungan Indonesia. Itu banyak ya. Dukanya dulu. Dukanya itu ya kadang itu berasanya itu karena memang tanggung jawab ya. Tanggung jawab pekerjaan itu. Jadi waktu berkumpul sama keluarga kurang, waktu istirahat, kalau pas pesawat rusak, gitu kan, pesawat rusak itu mau nggak mau kan jadi tanggung jawab kita. Pesawat itu harus di servis, dibetulkan sampai benar-benar bisa, dan itu bisa jadi waktunya itu, durasinya itu berhari-hari. Kalau sukanya ya orang teknik pesawat itu dia punya kesempatan untuk kemana-mana gitu. Kayak jalan-jalan gitu ya, Om ya? Nah, jadi ada kesempatan untuk mengenal culture. Ya mungkin karena Om Eko berangkatnya dari keluarga sederhana ya, yang motivasi itu adalah gimana caranya waktu itu mikirnya, fokusnya itu gimana caranya kita bisa kerja, bermanfaat buat orang lain, bantu keluarga. Jadi apapun sebetulnya kerjaan itu yang penting kerja aja gitu sungguh-sungguh. Karir kerjaan itu adalah buah dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan di belakang-belakangnya. Maksud saya gini, apapun profesi, apapun pekerjaan yang kita jalani gitu, endingnya adalah saya
meyakini bahwa kalau misalnya orang bekerjanya itu maksimal, konsisten, gitu kan, attitude-nya baik, gitu kan, dia bangun iklim bekerjanya yang baik dengan lingkungan perusahaan yang dia tempati. Nanti endingnya itu meskipun secara spesifik kesuksesan itu macam-macam menurut standarnya setiap orang berbeda-beda gitu, tapi saya yakin bahwa kesuksesan itu akan datang. Kita tidak perlu yang banyak gitu kan. Yang penting kamu disiplin, terus kemudian kamu bekerja keras itu ya termasuk sungguh-sungguh gitu kan. Iya benar. Konsisten gitu kan. Tahan ya itu termasuk juga bekerja keras. Dan yang terakhir yang ini nggak bisa dikalkulasi, ada kekuatan di balik doa. Mungkin agak sedikit berbeda ya generasinya Omeko sama generasinya Viola, generasinya Sarah gitu kan. Kalau sedikit Omeko baca gitu kan, Gen Z, Gen Z, Millennium segala macam agak beda gitu kan. Cuman kalau boleh berpesan itu ya segala sesuatu itu misalnya kamu punya satu bidang gitu, ya sudah itu konsisten saja gitu. Itu yang dilakukan gitu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana melakukannya dengan sungguh-sungguh? Yang performance gitu kan, good performance, good attitude gitu kan. Perilaku yang baik terhadap teman, terhadap pekerjaan gitu. Karena reputasi itu harus dibangun. Network sama link itu juga harus dilakukan, dikembangkan. Kalau misalnya itu bisa dijalankan dengan baik, dengan teman juga baik, terus baik, mungkin rezeki itu bisa datang juga lewat tangannya teman.